Kerja jangan pakai perasaan, pakai otak. Percuma punya perasaan kalau otak nggak jalan, bikin nambah kerjaan orang. Bayangkan, seorang santri miskin yang bekerja sebagai OB setiap hari hanya dianggap remeh, disuruh-suruh, bahkan dihina di depan banyak orang. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda sederhana itu sebenarnya menyimpan rahasia besar yang bisa menentukan nasib proyek bernilai triliunan rupiah. Dan yang paling mengejutkan, orang yang paling sering merendahkannya justru adalah miliarder cantik pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Apa yang terjadi ketika identitas sebenarnya akhirnya terbongkar? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Santri Story, tempat kita berbagi kisah inspiratif tentang kehidupan, perjuangan, dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari setiap cerita. Di channel ini, kalian akan menemukan berbagai cerita yang penuh makna, menyentuh hati, dan semoga bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel Santri Story dengan menekan tombol like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita menarik setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota besar yang penuh dengan gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk dunia bisnis, berdiri sebuah perusahaan konstruksi raksasa bernama Arkana Group. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu perusahaan paling berpengaruh di bidang pembangunan infrastruktur. Banyak proyek besar, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga kawasan industri megah, lahir dari tangan perusahaan ini. Di balik kesuksesan Arkana Group, ada seorang pemimpin muda yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Namanya Alicia Pramesti. Ia dikenal sebagai wanita muda yang cantik, cerdas, dan sangat ambisius. Meski usianya belum genap 30 tahun, Alicia sudah berhasil membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran rupiah yang membuat namanya sering muncul di berbagai majalah bisnis. Namun, di balik kecerdasan dan keberhasilannya, Alicia juga dikenal memiliki sifat yang sangat tegas dan keras. Banyak orang menghormatinya, tetapi tidak sedikit pula yang merasa takut saat harus bekerja langsung di bawah kepemimpinannya. Ia tidak suka kesalahan sekecil apapun, dan seringkali berbicara dengan nada yang dingin kepada para karyawannya. Suatu pagi yang cerah, seorang pemuda sederhana terlihat berdiri di depan gedung megah Arkana Group. Ia mengenakan seragam yang rapi namun sangat sederhana, dengan tas kecil yang digendong di bahunya. Wajahnya tampak tenang, meski matanya menyimpan rasa gugup. Pemuda itu bernama Fahri. Fahri berasal dari sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Sejak kecil ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanya seorang petani, sementara ibunya membantu dengan berjualan kecil-kecilan di pasar desa. Meski hidup dalam keterbatasan, Fahri tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Sebagian besar masa mudanya ia habiskan di sebuah pesantren sederhana di kampungnya. Di tempat itulah, Fahri belajar tentang agama, kehidupan, kesabaran, dan arti kerja keras. Para guru di pesantren selalu mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang harta, tetapi tentang kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati. Namun setelah menyelesaikan pendidikannya, Fahri memutuskan untuk merantau ke kota besar. Ia ingin mencari pekerjaan agar bisa membantu orang tuanya yang semakin menua. Dengan tekad yang kuat dan doa dari kedua orang tuanya, Fahri akhirnya tiba di kota yang sama sekali asing baginya. Setelah berhari-hari mencari pekerjaan dan menghadapi banyak penolakan, akhirnya Fahri mendapatkan kesempatan bekerja di Arkana Group. Sayangnya, tanpa pengalaman kerja dan tanpa koneksi, ia hanya diterima sebagai office boy atau OB di perusahaan besar itu. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu mungkin dianggap rendah. Namun bagi Fahri, pekerjaan itu adalah awal dari harapan baru.
Hari pertama bekerja, Fahri mengenakan seragam OB yang diberikan oleh perusahaan. Ia mulai menjalankan tugas-tugas sederhana seperti menyapu lantai, membersihkan meja, mengantar dokumen, serta menyiapkan minuman untuk para karyawan. Meski pekerjaannya terlihat ringan, Fahri melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Namun, ia tidak tahu bahwa kehidupan barunya di perusahaan besar itu tidak akan berjalan semudah yang ia bayangkan. Karena di tempat itulah, Fahri akan menghadapi berbagai hinaan, ujian kesabaran, dan perlakuan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dan semua itu baru saja mulai. Hari-hari pertama Fahri bekerja di Arkana Group sebenarnya berjalan cukup tenang. Ia menjalankan tugasnya sebagai OB dengan penuh tanggung jawab. Setiap pagi ia datang paling awal, membersihkan ruang kerja, menyiapkan kopi untuk para staf, serta memastikan ruang rapat selalu rapi sebelum digunakan. Namun, tidak semua orang di kantor itu memandang Fahri dengan baik. Beberapa karyawan mulai memperhatikan penampilan Fahri yang sangat sederhana. Logat bicaranya yang masih kental dengan dialek desa membuat sebagian orang langsung menebak bahwa ia berasal dari kampung. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Anak pesantren dari desa kerja di kantor besar begini. Paling juga cuma numpang cari makan. Sebagian orang bahkan tidak segan-segan mengejeknya secara langsung. Suatu siang di ruang pantry, beberapa staf sedang bercanda sambil minum kopi. Ketika Fahri datang membawa nampan minuman, salah satu dari mereka berkata dengan nada merendahkan, Santri, kamu tahu gak, ini kantor perusahaan besar, bukan pesantren." Yang lain langsung tertawa. Fahri hanya tersenyum kecil dan menundukkan kepala. Ia tidak membalas satu kata pun. Baginya, bekerja dengan sabar jauh lebih penting daripada membalas hinaan yang tidak ada manfaatnya. Namun ternyata bukan hanya karyawan biasa yang meremehkannya. Orang yang paling sering menunjukkan sikap dingin kepadanya justru adalah Alicia Pramesti, pemilik perusahaan itu sendiri. Suatu pagi, Fahri sedang membersihkan ruang rapat utama sebelum sebuah pertemuan penting dimulai. Ia mengelap meja panjang yang biasa digunakan para direktur perusahaan. Karena terburu-buru, tanpa sengaja tangannya menyenggol sebuah map berisi dokumen penting hingga jatuh ke lantai. Saat itulah pintu ruang mapa terbuka. Alicia masuk bersama beberapa eksekutif perusahaan. Matanya langsung tertuju pada dokumen yang berserakan di lantai. Wajahnya berubah dingin. "Apa yang kamu lakukan?" katanya dengan nada tajam. Fahri segera membungkuk dan mengambil dokumen tersebut. "Maaf Bu, saya tidak sengaja." Namun Alicia tampak tidak puas. "Kalau kerja pakai hati-hati, itu dokumen penting," ucapnya singkat. Suasana ruangan langsung menjadi canggung. Beberapa orang saling berpandangan, sementara Fahri hanya menunduk dengan wajah tenang. Ia kembali berkata pelan, "Maaf Bu." Sejak kejadian itu, Alicia semakin sering memperhatikan Fahri. Namun bukan dengan cara yang baik. Baginya, Fahri hanyalah seorang OB biasa yang sering dianggap lambat dan tidak berpengalaman. Beberapa kali Alicia bahkan menegurnya di depan orang lain. "Kalau tidak bisa kerja cepat, lebih baik cari pekerjaan lain." Ucapan itu terdengar sangat menusuk. Namun yang mengejutkan, Fahri tetap tidak pernah marah. Ia tetap bekerja seperti biasa, menyapu, membersihkan ruangan, mengantar dokumen, dan menyiapkan minuman dengan sikap yang sama tenangnya. Sikap Fahri yang selalu sabar justru membuat sebagian orang semakin meremehkannya. Mereka tidak tahu bahwa di balik sikap diam dan sederhana itu, Fahri sebenarnya mengamati banyak hal di perusahaan tersebut. Ia sering melihat dokumen proyek, gambar konstruksi, serta diskusi para insinyur ketika sedang membersihkan ruang rapat. Tidak ada yang menyadari bahwa setiap hari, Fahri sebenarnya memahami lebih banyak hal daripada yang mereka kira. Namun bagi semua orang di kantor itu, Fahri tetaplah hanya seorang OB santri miskin yang tidak tahu apa-apa. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa suatu hari nanti, orang yang mereka hina setiap hari itu justru akan menjadi orang yang menyelamatkan perusahaan mereka dari bencana besar.
Beberapa minggu setelah Fahri mulai bekerja di Arkana Group, perusahaan itu sedang menghadapi salah satu proyek terbesar dalam sejarahnya. Proyek tersebut adalah pembangunan pelabuhan internasional raksasa di wilayah pesisir yang nantinya akan menjadi pusat perdagangan baru. Nilai proyek itu tidak main-main, mencapai triliunan rupiah, dan melibatkan banyak investor besar dari dalam maupun luar negeri. Bagi Alicia dan perusahaannya, proyek ini adalah taruhan besar. Jika berhasil, nama Arkana Group akan semakin melambung di dunia bisnis. Namun jika gagal, kerugian yang harus ditanggung juga tidak kecil. Suatu pagi, suasana kantor terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Para direktur, manajer proyek, dan insinyur terbaik perusahaan berkumpul di ruang rapat utama. Di atas meja, terbentang berbagai dokumen teknis, peta lokasi pembangunan, serta gambar desain konstruksi pelabuhan yang sangat kompleks. Fahri yang bertugas membersihkan ruangan hanya bisa melihat sekilas dari kejauhan. Dari percakapan yang terdengar, ia mengetahui bahwa sedang terjadi masalah serius dalam proyek tersebut. Salah satu insinyur menjelaskan dengan wajah cemas. Perhitungan struktur fondasi yang kita gunakan ternyata tidak sesuai dengan kondisi tanah dasar laut di lokasi proyek. Seorang direktur langsung bertanya dengan nada khawatir. Kalau tetap dilanjutkan, apa risikonya? Insinyur itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Dalam beberapa tahun, struktur pelabuhan bisa mengalami penurunan. Bahkan ada kemungkinan sebagian bangunan tidak stabil. Ruangan langsung dipenuhi keheningan. Wajah Alicia tampak sangat tegang. Ia menyadari bahwa kesalahan seperti ini bisa berakibat sangat fatal. Jika proyek dihentikan, perusahaan bisa kehilangan miliaran rupiah yang sudah terlanjur dikeluarkan. Namun jika dipaksakan, risikonya jauh lebih berbahaya di masa depan. Diskusi panjang berlangsung berjam-jam, tetapi tidak ada solusi yang benar-benar meyakinkan. Sementara itu, di luar ruang rapat, Fahri sedang mengelap meja di koridor dekat ruang meeting. Di atas meja terdapat beberapa lembar gambar desain pelabuhan yang tadi dibawa keluar oleh salah satu staf. Tanpa sengaja, pandangan Fahri tertuju pada gambar struktur fondasi pelabuhan tersebut. Ia memperhatikannya dengan serius. Garis-garis desain itu terlihat sangat familiar baginya. Fahri mengamati beberapa angka perhitungan yang tertulis di sudut gambar. Wajahnya perlahan berubah lebih fokus. Beberapa detik kemudian ia bergumam pelan. Sepertinya perhitungannya kurang mempertimbangkan tekanan tanah laut di kedalaman itu. Seorang staf yang lewat mendengar ucapan Fahri. Ia langsung tertawa kecil. "OB kok ngomongin proyek triliunan?" Fahri hanya tersenyum. Namun sebenarnya ia tidak sedang bercanda. Pengalaman belajar dan penelitian yang pernah ia lakukan dulu membuatnya cukup memahami struktur konstruksi laut. Ia tahu bahwa kesalahan kecil dalam desain fondasi bisa menyebabkan masalah besar di masa depan. Saat itulah pintu ruang rapat terbuka. Beberapa orang keluar dengan wajah masih penuh kebingungan. Alicia juga keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Jelas terlihat bahwa ia sedang sangat tertekan oleh masalah proyek tersebut. Ketika ia melewati koridor, ia sempat mendengar percakapan singkat antara Fahri dan staf tadi. Kata-kata Fahri tentang kesalahan fondasi laut membuat Alicia berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah Fahri dengan tatapan tajam. Seorang OB yang selama ini ia anggap tidak tahu apa-apa, baru saja berbicara tentang masalah yang bahkan belum bisa diselesaikan oleh para insinyur terbaik perusahaannya. Alicia memandang Fahri beberapa detik. Lalu dengan nada dingin ia berkata, "Kalau kamu merasa tahu sesuatu tentang proyek ini, coba jelaskan." Suasana koridor tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang OB sederhana akan segera berdiri di hadapan para pimpinan perusahaan untuk membicarakan proyek bernilai triliunan rupiah. Suasana koridor Arkana Group tiba-tiba menjadi sangat sunyi setelah Alicia mengucapkan kalimat itu. Semua orang yang berada di sekitar sana langsung menoleh ke arah Fahri. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang OB sederhana akan diminta menjelaskan masalah besar yang sedang membuat seluruh manajemen perusahaan kebingungan. Beberapa staf bahkan terlihat tersenyum sinis seolah menunggu Fahri mempermalukan dirinya sendiri. Alicia menatap Fahri dengan wajah serius. "Kalau kamu memang merasa ada yang salah dengan desain itu, jelaskan sekarang," katanya dengan nada tegas. Fahri sempat terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka bahwa ucapannya tadi benar-benar didengar oleh Alicia. Namun setelah menarik napas perlahan, ia akhirnya berkata dengan sopan,
Kalau Ibu berkenan, mungkin lebih baik kita melihat kembali gambar desainnya di ruang rapat. Alicia sedikit terkejut dengan ketenangan Fahri, tetapi ia tetap mempersilakannya masuk ke ruang rapat. Di dalam ruangan itu sudah berkumpul para direktur dan insinyur yang sejak tadi berdiskusi tanpa menemukan solusi. Ketika mereka melihat Fahri masuk bersama Alicia, beberapa dari mereka langsung tampak bingung. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu direktur. Alicia menjawab singkat. Dia bilang ada kesalahan pada desain fondasi. Ruangan langsung dipenuhi tatapan heran. Seorang insinyur bahkan berbisik pelan. "OB mau mengajari kita soal konstruksi." Namun Alicia tetap memberi kesempatan. Ia menunjuk ke arah layar yang menampilkan desain proyek pelabuhan tersebut. "Silahkan," katanya kepada Fahri. Fahri melangkah mendekati layar dengan sedikit gugup, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia memperhatikan gambar struktur fondasi yang ditampilkan di layar besar. Setelah beberapa saat, ia mulai menjelaskan dengan suara yang jelas namun tetap rendah hati. "Masalahnya ada di kedalaman fondasi yang digunakan," katanya. Ia menunjuk bagian tertentu pada desain tersebut. Perhitungan ini menggunakan data tanah laut standar, tapi berdasarkan peta geologi wilayah pesisir ini, lapisan tanah lunak berada lebih dalam dari yang diperkirakan. Para insinyur mulai saling berpandangan. Fahri melanjutkan penjelasannya. Jika fondasi ini dipasang dengan perhitungan seperti ini, tekanan dari struktur pelabuhan bisa menyebabkan penurunan tanah secara perlahan. Ia kemudian menambahkan, solusinya adalah memperkuat fondasi dengan sistem tiang pancang yang lebih dalam serta menyesuaikan distribusi beban struktur. Beberapa detik, ruangan itu benar-benar sunyi. Salah satu insinyur segera membuka laptopnya dan memeriksa kembali data geologi lokasi proyek. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah kaget. "Dia benar," katanya pelan. Para insinyur lain mulai menghitung ulang perhitungan struktur. Hasilnya membuat mereka semakin terkejut. Semua penjelasan Fahri tepat dan masuk akal secara teknis. Alicia menatap Fahri dengan tatapan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat Fahri sebagai OB biasa. "Bagaimana kamu bisa tahu semua ini?" tanya Alicia dengan nada serius. Fahri terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan jujur. "Saya dulu kuliah di jurusan teknik lautan, Bu. Saya juga pernah meneliti tentang konstruksi pelabuhan saat mengerjakan penelitian kampus." Seluruh ruangan langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda sederhana yang setiap hari menyapu lantai kantor itu ternyata menyimpan kemampuan yang bisa menyelamatkan proyek terbesar perusahaan mereka. Setelah penjelasan Fahri di ruang rapat hari itu, suasana di Arkana Group berubah drastis. Para insinyur segera melakukan perhitungan ulang berdasarkan saran yang diberikan Fahri. Mereka meninjau kembali data geologi wilayah pesisir tempat pelabuhan itu akan dibangun dan menyesuaikan desain fondasi seperti yang ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, hasil evaluasi resmi akhirnya keluar. Ternyata benar, jika proyek itu dilanjutkan dengan desain lama, struktur pelabuhan berisiko mengalami penurunan tanah yang berbahaya dalam beberapa tahun ke depan. Kerugian yang bisa terjadi bahkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Namun, berkat koreksi yang diberikan Fahri, tim teknik berhasil memperbaiki desain tersebut sebelum pembangunan dimulai sepenuhnya. Artinya, perusahaan telah berhasil menghindari kesalahan besar yang bisa menghancurkan reputasi Arkana Group. Kabar itu segera menyebar ke seluruh kantor. Para karyawan yang sebelumnya sering meremehkan Fahri mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Beberapa bahkan merasa sangat malu mengingat bagaimana mereka pernah mengejeknya. Di ruang kerja Alicia, wanita muda itu sedang duduk memandangi laporan proyek di atas mejanya. Ia masih sulit mempercayai kenyataan bahwa orang yang menyelamatkan perusahaannya justru adalah seorang OB yang selama ini sering ia tegur dan hina. Perasaan bersalah mulai muncul dalam hatinya. Beberapa saat kemudian Alicia memanggil Fahri ke ruangannya. Ketika Fahri masuk, ia tetap berdiri dengan sikap yang sama sederhana seperti biasanya. Alicia menatapnya sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Fahri, duduklah." Nada suaranya kali ini jauh lebih lembut dari biasanya. Fahri terlihat sedikit terkejut, tetapi ia tetap duduk dengan sopan. Alicia kemudian berkata pelan, "Saya sudah membaca laporan tim teknik. Mereka mengatakan bahwa saranmu benar-benar menyelamatkan proyek ini."
Fahri hanya tersenyum kecil. Alhamdulillah kalau bisa membantu, Bu. Jawaban sederhana itu justru membuat Alicia semakin merasa bersalah. Ia menunduk sejenak sebelum akhirnya berkata dengan jujur. Saya juga ingin meminta maaf. Fahri sedikit terdiam. Selama ini saya sering berbicara kasar kepadamu. Saya bahkan meremehkanmu tanpa pernah benar-benar mengenal siapa kamu. Ruangan itu terasa sangat tenang. Namun, Fahri justru tersenyum dengan tenang. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Jawaban itu membuat Alicia semakin menghargai pemuda sederhana di hadapannya. Setelah beberapa saat, Alicia kembali berbicara. Mulai hari ini, saya ingin menawarkan posisi baru untukmu di perusahaan ini. Fahri terlihat sedikit bingung. Kami membutuhkan orang yang benar-benar memahami proyek ini. Jadi saya ingin kamu bergabung sebagai konsultan teknis dalam tim proyek pelabuhan. Fahri terdiam sejenak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya di kota besar akan berubah secepat ini. Dari seorang OB yang setiap hari menyapu lantai kantor, kini ia diminta membantu mengerjakan proyek besar bernilai triliunan rupiah. Namun, bagi Fahri, jabatan bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting baginya adalah tetap menjaga kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati seperti yang selalu diajarkan para gurunya di pesantren. Dengan senyum tenang, Fahri akhirnya menjawab, "Jika saya memang bisa membantu perusahaan ini menjadi lebih baik, saya akan berusaha memberikan yang terbaik." Sejak hari itu, kehidupan Fahri pun berubah. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya adalah sikap rendah hati yang selalu ia pegang dalam setiap langkah hidupnya. Teman-teman, dari cerita ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menilai seseorang hanya dari penampilan, pekerjaan, atau latar belakangnya. Padahal kenyataannya, setiap orang memiliki kemampuan, pengalaman, dan potensi yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita. Sikap meremehkan orang lain hanya akan menunjukkan kesombongan dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, menghargai siapapun tanpa memandang status atau kedudukannya adalah sikap yang mencerminkan kebijaksanaan dan kedewasaan. Kisah Fahri juga mengajarkan bahwa kesabaran, kejujuran, serta kerendahan hati adalah nilai yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Walaupun sering dihina dan diremehkan, Fahri tetap bersikap tenang dan tidak membalas dengan keburukan. Justru melalui kesabarannya, ia mampu menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, dan akhirnya membuktikan bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menghargai orang lain dan tidak mudah memandang rendah siapapun. Terima kasih telah menonton cerita dari Santri Story. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar kami dapat terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video Santri Story berikutnya.